Suzuki akhirnya resmi berakhir di ajang balap motor kasta tertinggi yaitu MotoGP. MotoGP Valencia 2022 menjadi balap terakhir Suzuki S-Star di pentas balap elit kuda besi. Dalam balapan yang digelar di sirkuit Ricardo Tormo Minggu 6 November 2022, Alex Rins finish terdepan dengan mengungguli Jorge Martin dan Brad Binder. Ini adalah kado yang manis untuk perpisahan Suzuki. Ya, kita tidak akan melihat Suzuki kembali lagi di tahun depan sampai entah kapan akan kembali di MotoGP. Cukup menyedihkan memang, apalagi saya termasuk fans dari pabrikan asal Hamamatsu Jepang ini, sekaligus pengguna motor Suzuki Smash. Sit gesit irit. Suzuki New Smash, si gesit irit. Ini bermodif. Faktor hengkangnya Suzuki sudah jelas diakibatkan karena faktor dari ekonomi. Karena perlu kita ketahui juga, penjualan motor Suzuki tidak sepesat dua pabrikan Jepang lainnya yaitu Yamaha dan Honda. Bahkan anggaran tim Suzuki di MotoGP itu adalah yang paling terendah di antara tim pabrikan yang lainnya. Namun kiprahnya di kejuaraan dunia balap motor, Suzuki mungkin tidak secemerlang dua pesaing merekan sesama pabrikan Jepang yaitu Honda dan Yamaha. Bisa dibilang cukup berprestasi. Nama-nama seperti Barry Shen, lalu ada Kevin Schwantz, lalu Kenny Robert Jr., anak dari King Kenny Robert, dan yang terakhir yaitu Joan Mir. Mereka mampu memberikan warna tersendiri dan menciptakan sejarah bagi pabrikan Suzuki di kelas tertinggi. Sebelumnya, Suzuki juga pernah pamit dari MotoGP pada akhir musim 2011 dengan alasan yang sama, yakni finansial. Kala itu memang sedang terjadi krisis global. Suzuki kala itu menggunakan motor GSV R dengan mesin V4 dengan pembalapnya yaitu Thierry Vermeulen. Suzuki kala itu hanya mampu merebut kemenangan satu kali, yaitu di GP Prancis 2007 lewat pembalap Australianya bersama tim Rizal Suzuki. Saat itu sirkuit Le Mans diguyur hujan cukup lebat. Suzuki kemudian tidak turun di MotoGP selama 3 musim, yaitu 2012, 2013, 2014, dan baru kembali pada tahun 2015 dengan skuad pabrikan bernama tim Suzuki S-Star. Saat itu Alex Espargaro dan Maverick Viñales menjadi duet pertama Suzuki yang turun penuh dengan Suzuki GSX R terbarunya. Kali ini Suzuki membawa mesin baru menggantikan mesin V4 yang kurang kompetitifnya menjadi mesin inline 4 dengan kapasitas mesin 998 cc. Perubahan mesin V4 menjadi inline 4 berbuah manis pada MotoGP Inggris 2016 di sirkuit Silverstone. Viñales memberikan kemenangan pertama untuk Suzuki dengan GSX RR inline 4-nya. Lalu pada musim 2017 dan 2018 Suzuki mengandalkan Andre Iannone dan Alex Rins. Lalu pada tahun 2019 posisi Iannone digantikan oleh Joan Mir, sementara Rins masih setia bertahan hingga tahun 2022 musim terakhir Suzuki. Pada musim 2019, Alex Rins berhasil memenangi 2 balapan GP Amerika dan GP Inggris untuk finish di posisi 4 klasemen akhir MotoGP. Puncak kejayaan Suzuki di era MotoGP tentu saja terjadi pada musim 2020 lalu. Joan Mir berhasil merebut gelar juara dunia pembalap berkat konsistensi dan kematangan tekniknya. Performa Alex Rins juga membantu Suzuki merebut gelar juara dunia tim pada MotoGP 2020. Rins sendiri menempati peringkat ketiga pada musim tersebut.
Pada tahun 2021, Mir gagal mempertahankan gelar juara dunianya, tapi dia tetap berhasil mengakhiri musim dengan bertahan di peringkat ketiga pada klasemen akhir. Selama kembali bersaing di MotoGP dari 2015 hingga sekarang ini, Suzuki sudah meraih 34 podium dengan 5 kemenangan diantaranya dan 1 gelar juara dunia pada tahun 2020. Tidak buruk prestasi Suzuki di MotoGP sebenarnya tuh, tapi kita tunggu saja entah kapan Suzuki akan kembali lagi di MotoGP.